Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran di pagi ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita belajar nanti diawali dengan basmalah dulu ya. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum Pak Guru menyampaikan materi kelima, Pak Guru akan menyampaikan dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada? Iya. Kenapa? Sakit? Jangan itu Pak. Ya, baik, tak pastikan dulu yang hadir hari ini siapa dan yang hadir siapa. Ya. Abdul Razak ada? Abdul? Ahmad Soko, Ardiano, Ardian. Baik, sebagian besar hadir, hanya Mas Brian saja yang tidak masuk karena sakit. Semoga segera sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita di kelas. Baik, Pak Guru hari ini akan memulai proses proyek kelima kita ya. Pak Guru akan menyampaikan apa yang menjadi proyek kita. Baik, hari ini kita masuk di tahap awal yaitu tahap kenalan. Pak Guru akan menyampaikan proyek kelima yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan itu apa? Gaya hidup berkelanjutan yaitu ini pengertiannya. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia secara terus-menerus atau berkelanjutan. Itu pengertiannya. Jadi tema kelima yang kita jadikan proyek kali ini adalah tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita hidup di lingkungan itu membutuhkan keseimbangan dengan lingkungan ya. Apalagi nanti yang kita bahas itu tentang sampah. Kemudian selain itu pengertian begitu tujuan kita mempelajari gaya hidup berkelanjutan atau tema yang kita pilih. Tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan generasi yang akan datang. Manfaat gaya hidup berkelanjutan yang pertama mengurangi dampak lingkungan. Ya. Di sini yang dimaksud mengurangi dampak lingkungan yaitu mengurangi polusi dan jejak karbon dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan memilih produk yang kita pakai sehari yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengurangi sampah dan pencemaran lingkungan. Nah ini tadi, kalau kita bisa meminimalisir penggunaan plastik di sekolah, minimal di sekolah, kalau kita nggak menggunakan plastik, insya Allah sekolah kita ini bersih. Ya, nggak akan banyak sampah plastik yang berserakan di mana-mana. Pak Guru akan menyampaikan sebuah video tentang dampak sampah plastik. Nanti tolong disimak. Assalamualaikum
sampah plastik itu sekarang di lingkungan kita itu sangat banyak dan sulit untuk diuraikan oleh kami. Dampak-dampak dari sampah plastik yang ada itu ada banjir, kemudian lingkungan, bahkan bisa memicu kebakaran. Ya. Karena sampah plastik itu ketika terbakar maka api itu akan awet dipadamkan karena menggunakan plastik. Baik, hari ini kita akan masuk di kelanjutan dari pembelajaran kita, yaitu masuk di kontekstualisasi tentang kelima. Ya. Pak Guru akan menyampaikan tentang sampah, sampah plastik terutama sampah-sampah organik dan sampah-sampah anorganik. Nanti kita belajar bersama supaya lebih tahu tentang sampah-sampah di sana. Ya, yang pertama ini kita kenali sampah. Sampah itu harus kita tahu mana sampah yang organik sama mana yang anorganik. Pengertian sampah dulu. Sampah kalau kita artikan yang ada kita temui sehari-hari. Jadi sampah kita sehari-hari itu kita artikan begini, sampah dapat didefinisikan atau diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai. Kalau kamu punya barang yang sudah tidak dipakai atau tidak dipakai lagi, kemudian tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, namanya sampah. Nah, pengertian itu dulu. Kemudian berdasarkan sifatnya, sampah itu dibedakan menjadi dua, ya, sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, cacing di dalam tanah. Biasanya sampah-sampah organik ini sisa-sisa dari makhluk hidup, ya, entah itu tumbuhan, entah itu hewan. Ya, kalau mereka makhluk hidup maka gampang untuk diuraikan di dalam tanah. Itu namanya sampah organik. Kemudian itu pengertian sampah organik. Yang kedua, organik dari contohnya sampah organik termasuk itu kotoran itu kotoran hidup, entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu burung, termasuk sampah karena harus dibuang dan tidak disenangi dan itu dapat diuraikan oleh tanah. Ada kotoran hewan, ada kayu, daun, kulit buah atau buahnya itu sendiri, kemudian keranjang buah yang terbuat dari rotan ataupun kayu ataupun jenisnya yang bisa digunakan, dan tulang atau daging dari makhluk hidup. Apapun makhluk hidupnya, tulang dan daging itu bisa digunakan. Nah, ini contoh sampah yang organik. Kemudian nih, sampah organik itu bermanfaat. Ya, sampah yang bisa diuraikan tanah itu bermanfaat bagi tanah itu sendiri, bagi manusia juga. Contohnya di sini sebagai pupuk. Kalau kotoran hewan seperti kambing, kemudian sapi itu biasanya digunakan sebagai pupuk nanti. Diolah, kemudian hasil olahannya akan menjadikan pupuk kompos. Kita tahu. Ya. Sebenarnya bisa menyuburkan tanaman, bisa menyuburkan pohon-pohon yang ditanam di sekitar kita. Yang kedua, tentang sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diurai oleh tanah atau tidak bisa membusuk di dalam tanah. Contohnya apa? Yang tahu? Plastik, kemudian plastik, mangkok plastik, kemudian bungkus plastik. Kalau kan belinya si kancing, pakai plastik kan? ya. Nah, plastik itu ternyata memang walaupun itu warna tipis, itu susah diuraikan dalam tanah. Ya. Plastik, contohnya kan ini, botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng itu tidak bisa diuraikan. Kaleng itu bahannya beda apa? Di aluminium. Kemudian toples, kaca itu termasuk sulit diuraikan. Nah,
Maka dari itu anjurannya ini, buanglah sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Kalau organik ya ditaruh di sampah organik, kalau sampahnya anorganik ditempatkan di tempat sendiri. Itu biar yang anorganik itu bisa diangkut dan didaur ulang di tempatnya. Kalau sampah organik bisa langsung dibuang di alam dan akan teruraikan. Sampai sini konteks kualifikasi kita namanya. Semoga kalian paham dan nanti ketika kita melaksanakan proses bisa lancar dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan masuk di tahap aksi ya. Aksi untuk membuat pot bunga dari bahannya galon bekas. Ya. Ini salah satu cara kita untuk mencintai lingkungan, cara kita untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan kita. Jadi barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Ya. Seperti kalau galon ini kalian beli itu paling harganya cuma 5 ribuan kalau kosong. Ya. Tapi kalau kita nanti bisa membuat ini menjadi lebih bernilai, nanti bisa dibuat pot, bisa dibuat karya seni atau karya yang lain, itu nilainya mungkin bisa 10 sampai 15 ribu. Jadi nilai apa namanya komersinya tambah, bukan hanya 5 ribu rupiah. Maka dari itu nanti hari ini kita akan membuat pot bunga dari galon. Kemudian nanti untuk pembuatan sesuai dengan kelompok kalian. Kemudian juga nanti ini diisi, jangan sampai nanti kosong. Jadi nanti akan dijadikan penilaian di guru mapel. Nanti akan dinilai. Kemudian selain itu nanti juga dinilai karyanya. Jadi dibuat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Kalau bisa bahkan jangan menyisakan sedikit pun dari bekas botolnya. Kalau bisa. Ya, jadi dipotong bagaimana bentuknya, yang penting tidak ada sisa dari ini galonnya. Jadi kita tidak membuang sampah plastik lagi. Semua sampah plastik kita gunakan untuk membuat perguna. Sampai di sini Pak? Oke, baik. Mari kita langsung keluar, kita buat di luar. Kita gunakan waktu yang ada, semoga nanti bisa segera selesai dan dimulai. Oke ya? Oke, baik, silakan berdiri dan keluar. Ya. Ya, mulai. Nyamping terus. Topa lu. Ini terap. Kita balik nih. Bikin itu. Bani. Cek dulu. Kan beke. Kok kena ngasih. Lendeng-lendeng iki. Derajat aplah yang berapa? Gawe iki lho. Ya apa dia bede? Anu Yang dia HP ya. Kan apa? Kilo ngene Andika. Lah iya. Ini apa ngajak lagi? Berapa? Mati. Apa? Gepel. Kilo eh. Wah, ila ono su. Kok aku? Rakam kuwi. Wis tadi. Kok kabeh. Jangan di tanah. Lagi lu. Tanah. Dia lemah nih. Bang
masih anu bang. Kayaknya pak grafik melewan nih kang. Kalau boleh meleh. Pak, foto pak. Pirang kilo tidak? 6 Mak. Bisa lemah itu. Baik, ini kelompok 1 ya. Tanamannya tanaman ini sama tanaman apa? Yang ini bagus. Ya. Ini kelompok 2. Anggotanya mana? Ini 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Itu bagus. Baik itu pak. Belumnya ini. Mandi air. Ayo pak. Mandi air. Anteng Mana? Kelompok 4. Tanamannya oke. renang pak. Nanti ditambahi air ya, sedikit ya. Ya. Ini kelompok Iko kan banyak pak. 1, 2, 3, 4. Ini kan ini pak. Bagus. Bagus ya, ini mohon perhatian sebentar. Ini sudah selesai pembelajaran kita. Nanti kita masuk kelas lagi untuk refleksi ya. Jadi kita refleksi kegiatan kita penanaman ini dan pemanfaatan bahan bekas, galon bekas supaya kita nanti bisa tahu manfaatnya apa. Gitu ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas, masuk lagi. Yuk. Baik, setelah kita menanam tanaman di spot yang kita buat kemarin, akhirnya kita refleksi kegiatan kita hari ini. Dari hari ini kita menanam pohon atau menanam bunga yang kita buat dari atau dalam bekas. Apakah yang kalian bisa pelajari dari menanam pohon atau bunga di spot yang kita buat kemarin? Ya kalau Tabungan menjadi asli. ya menjadi asli yang lain. Pemanfaatan limbah. Ya, memanfaatkan limbah yang ada, yaitu berupa galon, nah, plastik, supaya galon itu tidak dibuang sembarangan, kemudian tidak terjual malah menjadi sampah yang mencemari. Gitu ya. Refleksi hari ini tentang kegiatan kelima kita, yaitu tentang penggunaan kembali sampah-sampah yang tidak terpakai untuk dibuang biasanya. Kita tidak gunakan untuk menanam atau menjadikan vas bunga sebagai penghias lingkungan kita yang ada saat ini. Baik, setelah kegiatan ini seharusnya kita bisa mengambil pelajaran tentang lingkungan, tentang kelestarian hidup kita di masa yang akan datang. Mari kita meneruskan kegiatan baik ini, penanaman pohon, penanaman bunga di rumah kita, di rumah juga. Jangan hanya kita belajar di sekolah kemudian menerapkan, tapi di luar itu nanti kita tidak beraplikasi lagi. Kita jaga bersama lingkungan kita supaya lebih asri, lebih indah, dan lebih banyak oksigen yang tersuplai untuk kita kehidupan sehari-hari. Jadi silakan nanti di rumah kalian juga sering atau membuat tas-tas juga yang dari sampah plastik itu kemudian kita depan rumah supaya lebih bagus. Seperti itu ya.
kita sampai di sini dulu. Mungkin akan kita sambung lagi di pelajaran yang akan datang dan kita membuat proyek kelima yang lain. Ya. Pembelajaran hari ini baik, kalian mengerjakan proyek dengan baik dan menghasilkan proyek yang baik. Akhirnya Pak Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.